Jadi seluruh tubuh kita ini baik mata, tangan, kaki, kuping, dan kepala. Ini adalah yang menentukan apakah amalan-amalan yang kita perbuat itu akan berpahala atau tidak. Maka nilai-nilai niat ini sangat besar manfaatnya, sangat besar yang menentukan kita berpahala atau tidaknya dalam melaksanakan ibadah. Misalkan Allah melanggengkan panca indera kita berupa mata. Mata kita ini dapat kita pergunakan untuk beribadah atau tidak, tergantung kita. Begitu juga pendengaran kita apabila kita gunakan dengan hal yang lebih bermanfaat, apalagi untuk beribadah, tentunya ini juga akan tergantung niat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ma'asyiral muslimin sedang iman rahimakumullah. Menurut istilah fikih, niat adalah mengajak sesuatu dari sesuatu perbuatan yang kita laksanakan. Biasanya diawali dengan niat dan dalam hati. Karena niat ini adalah sangat penting. Kita bertanya dalam hati kita, apakah fungsi niat itu? Dalam fikih menyatakan bahwa yang membedakan atau fungsi dari niat untuk membedakan mana kebiasaan dalam kita sehari-hari yang mana yang beribadah. Satu contoh nyata yang sering kita lakukan, misalkan kita pada saat sholat maghrib menunggu sholat isya. Setelah sholat maghrib kita berzikir, setelah zikir menunggu isya, bisa kita duduk-duduk di dalam masjid atau di serambi masjid. Pada saat kita duduk di serambi masjid ini, apakah kita meniatkan kita duduknya untuk i'tikaf atau hanya untuk istirahat? Kalau istirahat dalam itu kita juga dalam rangka untuk i'tikaf di masjid, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya kalau kita untuk istirahat saja menunggu maghrib atau menunggu isya, maka tujuan kita itu bukan dalam rangka ibadah. Maka kaum muslimin sedang bermakmur, niatkanlah betul-betul langkah kita dari rumah bahwa kita datang ke masjid untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam kita melaksanakan sholat subuh. Biasanya kita melakukan sholat yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat qabliyah, baru sholat subuh. Antara sholat sunnah dengan sholat wajib baru subuh itu kan sama dua. Tetapi yang membedakan apakah kita akan melaksanakan sholat subuh atau kita melaksanakan sholat qabliyah subuh. Nah inilah Bapak sekalian, bahwa niat itu sangat penting dalam melaksanakan ibadah. Misalkan dalam sholat kita, misal di sunnah qabliyah subuh, maka dia adalah qabliyah subuh. Tapi apabila kita melaksanakan niat untuk sholat subuh, maka kita juga melaksanakan sholat subuh. Tentunya antara sholat subuh dengan sholat wajib ini juga sangat berbeda. Hadirin sedang berbahagia yang berbahagia. Yahya bin Mu'az Al-Razi membagi niat manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang disibukkan dunia hingga lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang betul. Misalkan pada waktu salat sudah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
kita masih asiknya melaksanakan sekuat kita. Padahal Allah telah memanggil kita, jadi kita masuk ke sekalian. Bukan cepat, bukan tangga dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang beramal untuk mengejar hal-hal surga, tetapi di sini dengan ikhlas, hanya beramal untuk mengejar hal-hal surga saja. Ini adalah merupakan tahap yang kedua, kata Yahya bin Mu'adz. Yang paling baik dalam lihat yang ketiga ini menurut Yahya bin Mu'adz adalah mereka yang beribadah semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya. Ini adalah yang paling bagus. Nah, dari ketiga hal tadi, Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa sesuatu yang akan dilakukan, sesuatu yang akan kita kerjakan, hendaknya didasarkan oleh niat hati yang suci, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan totalitas bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang dimaksud. Selanjutnya, menurut Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud ada cerita yang menarik. Bagaimana seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat yang berniat adalah bukan untuk hijrah, bagaimana memperjuangkan agama Islam, tetapi dia memiliki niat untuk menikahkan dirinya kepada seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Pada saat Rasulullah SAW bersahabat mempersiapkan keberangkatan hijrah ke Madinah, di mana sahabat-sahabat yang lain telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hijrah, perjalanan yang cukup panjang dari Mekah ke Madinah. Lalu salah seorang sahabat berucap kepada temannya, "Wahai sahabatku, aku berhijrah bersama Rasulullah dengan niat untuk menikah dengan Ummu Qais." Setelah sahabat ini mengungkapkan niatnya, sahabat ini lalu berhati kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang pada hari ini yang akan berhijrah kepadamu, mengikuti langkahmu ke Madinah dengan niat untuk menikahkan dirinya kepada seorang wanita di Madinah." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Seseorang yang akan melaksanakan sesuatu pekerjaan tergantung niatnya, itulah yang dia dapat." Inilah yang melatar belakangi hadis, mengapa timbulnya hadis innamal a'malu binniyat. Lalu jawaban Rasulullah seperti itu bagi sahabat tadi hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya, yaitu berhijrah untuk menikahkan dirinya kepada seorang wanita. Tetapi para sahabat yang lain yang betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala sesuai yang diharapkannya pada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Muslimin sedang bermakmur. Berdasarkan cerita tadi, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan di dunia ini, lebih-lebih di era Gen Z sekarang ini, di mana kita tidak terlepas dengan adanya media sosial. Media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan masa kini. Apakah anak-anak generasi Gen Z ini memanfaatkan media sosial dengan baik atau tidak? Tergantung niatnya. Dunia telah menyiapkan Anda berupa media sosial, IT dan sebagainya. Tentunya ini adalah merupakan ladang
kita melihat iman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal ini dapat dilakukan dengan berdasarkan niat bagaimana kita berdakwah untuk memajukan umat Islam. Ataupun juga dengan media sosial ini kita dapat gunakan di masjid-masjid bagaimana kegiatan khutbah di Jumat, kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan Maulid, kegiatan yang lainnya tentunya dengan memanfaatkan media sosial ini juga sangat bagus. Maka media sosial yang sekarang berkembang ini hendaknya kita manfaatkan itu semaksimal mungkin agar dapat memberikan keterangan, memberikan penjelasan, berdakwah bagaimana media sosial ini kita gunakan untuk berdakwah sehingga apa yang kita sampaikan yang akan kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala kepada kita. Maka tergantung niatnya. Apapun yang ada di dunia ini bisa bersifat positif dan negatif tergantung kita yang memanfaatkannya. Makasih Allah muslimin sedang dibantu Allah. Itulah yang akan saya sampaikan khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui media yang sudah dapat kita amalkan bagaimana niat kita yang lurus dalam rangka kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita awali sudah kita langkah kita dari rumah kita ke masjid kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin sedang dimuliakan Allah. Ibnu Mubarak pernah mengatakan Rabba amalin sabirin wa azima niyat wa rabba amalin kabir sabirun niyat. Artinya betapa banyak amalan yang kecil dan besar pahalanya si Allah. Karena niatnya begitu juga sebaliknya ada nilai-nilai yang dibuat di manusia besar tapi sisi Allah menjadi kecil. Untuk itu sekali lagi urusan dengan kita semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laporan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى